mau ditanyakan? Mau ditanyakan enggak? Nomor 5. Iya, itu di kredit, dipindah ke kredit. Oke. Sekarang saya lanjutkan. Di sini ada yang namanya departemen pembantu dan sistem biaya proses. Jadi departemen pembantu tuh di luar dua departemen tadi, departemen tenun sama penyelesaian. Jadi di sini perusahaan tekstil yang terdiri dari departemen tenun dan penyelesaian mempunyai sebuah departemen pembantu, yaitu departemen listrik dan tenaga. Tiap bulan departemen ini menghasilkan 500.000 kW dengan total biaya 30 juta atau 60 rupiah per kWh. Penggunaan listrik departemen tenun itu 200.000 kWh, sedangkan departemen penyelesaian 300.000 kWh. Nah, ini cara mencatat alokasi biaya listrik. Nah, ini kan biaya di luar bahan baku langsung sama tenaga kerja langsung kan, makanya dia masuk ke overhead pabrik. Jadi tinggal dikalikan aja. Kalau tenun kan tadi pakai 200.000 kWh dikalikan 60, berarti ketemu berapa? 12 juta. Sedangkan yang penyelesaian berarti ketemu 18 juta. Makanya di sini yang 12 juta punyanya overhead pabrik departemen tenun di debit, terus yang 18 juta punyanya departemen penyelesaian overhead pabrik juga, kreditnya departemen listrik dan tenaga. Paham sampai sini? Mau ditanyakan? Maksudnya? Ya maksudnya prosesnya dulu mbak. Pertama kayak ditenun dulu, terus nanti baru diselesaikan. Kayak misalnya apa namanya? Ya tadi apa sih, kayak bikin mie misalnya, bagian pertama bagian bikin minyak dulu, terus bahan-bahannya, maksudnya bumbu-bumbunya, terus nanti baru ada bagian packaging, maksudnya dia yang dimasukkan ke kemasannya, itu kan beda departemen lagi. Tapi maksudnya masih semuanya masih masuk ke departemen produksi, tapi ada bagian-bagiannya sendiri gitu loh mbak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sekarang ada laporan biaya produksi, bisa dilihat di halaman 10.12 sampai 11. Di sini ini misalnya ada departemen 1. Di sini departemen 1 itu bahan bakunya ada 1000 unit. Sudah dibuka halaman 11.12. Oke, di situ ada bahan baku ya 1000 unit. Itu 16.000. Terus habis itu upah langsung, ini di departemen 1. Upah langsungnya 20.000, sedangkan overheadnya 12.000. Jadi total biaya produksinya itu 48.000. Untuk tahu biaya per unitnya berapa, ya tinggal 48.000 dibagi 1000 unit itu tadi.
ketemu 48 rupiah. Nah, ketika dia ditransfer ke departemen 2, semuanya biayanya ini 48.000 dikredit. Paham? Ini laporan biaya produksi untuk departemen 1. Sampai sini paham? Oke. Oh, ada yang mau ditanyakan langsung tanya ya. Sekarang kita lanjut ke halaman 11-13. Itu di departemen 2. Nah, dari departemen 1 tadi kan ada 1000 unit, yang masing-masing unitnya kan 48 rupiah, berarti untuk bahan baku langsungnya 48.000. Sedangkan ada upah langsungnya 18.000. Barang produksi gagal itu nanti beda lagi, Mbak. Biasanya itu nanti nggak ada di sini, cuman maksudnya nggak dibahas di modul, tapi kalau yang dibahas di modul itu ada yang misalnya bahan yang sudah diselesaikan sama belum jumlahnya, nanti ada kita bahas. Kalau misalnya gagal ya berarti kan harusnya dibuang, Mbak. Mungkin kalau memang nggak bisa tertolong, biasanya sudah tidak dilanjutkan. Itu berarti nggak termasuk produk unit yang jadi. Biasanya kita di sini ngitungnya berdasarkan produk unit yang jadi, bukan yang produk gagal. Tapi yang perhitungan produk gagal itu enggak masuk cakupan di sini, cuma nanti ada yang misalnya sudah diselesaikan berapa itu masuk di sini nanti hitung-hitungannya. Kayaknya nggak termasuk deh, soalnya nanti untuk cari biaya per unitnya kan dari yang unit sudah jadi. Saya lanjutkan ya. Sekarang di departemen 2 tadi kan sudah ada bahan bakunya 48.000, terus upah langsungnya 18.000. Nah, di situ overheadnya bukan 12.000 tapi 14.000 ya. Kayaknya total seluruh biayanya 80.000. Jadi itu overheadnya bukan 12.000 tapi 14.000. Sudah. Nah, dari 80.000 ini tadi dia masuk ke gudang. Terus itu bukan 18.000 ya, tapi 80.000 yang biaya per unit itu loh. Yang di sebelah kanan, yang di sebelah kredit, yang ke gudang kan 1000 unit. Terus di biaya per unitnya kan di situ tulisannya 18.000, itu bukan 18.000 tapi 80.000. Jadi 80.000 dibagi 1000 ketemu 80 rupiah per unit. Itu nanti ditransfer ke gudang. Terus habis itu ada persediaan barang jadi 1000 unit masing-masing 80 rupiah, totalnya 80.000. Sampai sini bisa dipahami? Yang mau ditanyakan enggak? Ini ada laporan biaya produksi. Itu tadi kan cuma pencatatan dalam buku besar. Ini bisa kayak gini lebih detail di bawahnya itu. Jadi schedule kuantitas dibebankan pada produksi, persediaan dalam proses awalnya kosong, kan langsung bahan bakunya 1000 tadi. Jumlah unit yang dipertanggungjawabkan 1000. Terus ditransfer ke departemen 2. Jadi 1000 juga. Terus jumlah unit yang dipertanggungjawabkan 1000. Schedule biaya dalam proses awal periode tidak ada. Terus biayanya ini. Biasanya sih tidak disuruh bikin gini kok. Paling nanti disuruh ngitung berapa biaya produksinya, terus biaya per unitnya ketemu berapa, kayak gitu aja. Cuman ini biar tahu aja. Terus kan alokasi biaya sudah gitu ketemu, terus ditransfer ke departemen 2 berapa, hampir sama. Cuman ini lebih penjabaran, lebih di kata-katanya lebih banyak aja. Kalau tadi kan singkat-singkat toh. Cuma